Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menghitung materi inverse. Nah, di sini ada banyak cara untuk menghitung materi inverse. Salah satunya cara perkalian matrik. Nah, untuk cara perkalian matrik ini yang cocok yaitu matrik ordo 2 kali 2. Nah, contohnya bisa dilihat yaitu carilah inverse dari matrik A 2, 1, 0, 3. Nah, kebetulan di dalam buku ini dia menggunakan matrik A inverse-nya itu diketahui A1, A2, A3, dan A4. Sehingga berlaku matrik A dikali A inverse sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, ini disebut dengan matrik identitas ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti matrik A yaitu 2, 1, 0, dan 3 ya. Nah, untuk A inverse-nya ini nih diketahui dulu yang ini sebelum kita mendapatkan hasil yang real, maka dimasukkan A1, A2, A3, A4 sama dengan 1, 0, 0, 1 matrik identitasnya. Nah, setelah kita memasukkannya ke dalam rumus, nah maka dikalilah matrik A dikali dengan matrik A inverse. Berarti baris kali kolom. Nah, baris kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua. Nah, sehingga ditemukanlah hasilnya. Bisa dilihat pada buku ya. 2 dikali A1, 2 A1 ditambah 1 dikali A3 ditambah A3 ya. Lalu yang keduanya 2 dikali A2, A2 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 ya ditambah 1 dikali A4 ditambah A4. Nah, seterusnya yang untuk baris selanjutnya juga seperti itu. Nah, sehingga diperolehlah 4 buah persamaan. Maka dicari persamaannya, di mana 2A1 plus A3 ini sama dengan 1. Maka dibuatlah persamaan satunya ini. Nah, yang persamaan kedua 3A3 sama dengan 0 ya. Ini persamaan kedua. Lalu yang ketiga yaitu 2A2 plus A4 itu persamaan sama dengan 0. Ini dijadikan persamaan ketiga. Dan terakhir yaitu 3A4 sama dengan 1. Nah, didapatlah persamaannya masing-masing, baru kita cari nilainya dari persamaan-persamaan sebab. Dimana untuk persamaan-persamaannya, hal pertama yang kita cari yaitu bisa dilihat ya, yang gampang dulu berarti yang persamaan kedua ya. 3A3 sama dengan 0 ya. Berarti A3-nya 0 per 3 hasilnya 0. Berarti A3 sudah kita dapat yaitu hasilnya 0. Nah, selanjutnya yaitu persamaan keempat. Berarti 3A4 sama dengan 1. Lalu A4-nya sama dengan 1 per 3. Nah, setelah kita dapat yang A3-nya 0, A4-nya 1 per 3. Lalu kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam rumus, ke dalam yang belum ada persamaannya. Nah, bisa jadi 2A pangkat 2 ya. Kita cari yang keduanya ya. Ya, selanjutnya kita cari yang persamaan ketiga, di mana 2A pangkat 2 ditambah dengan A4. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini yang kita temukan hasilnya yaitu A4. A4 tadi 1 per 3 sama dengan 0. Nah, 2A pangkat 4 sama dengan ya, berarti 0 dikurang 1 per 3. Berarti 2A4 ya sama dengan min 1 per 3. Nah, setelah kita cari, maka ini A4-nya jadi min 1 per 3 dibagi dengan 2. Ingat, untuk perkalian, untuk pembagian seperti ini, maka dia sama dengan titik-titik 1 ya. Titik-titik 1. Nah, ini kita naikin ke atas. Sehingga A4-nya menjadi min 1 per 3 dikali 1 per 2. Ya, ingat ya, waktu kita SMA seperti ini ya carinya. Lalu A4 sama dengan 1 dikali 1 min 1. Nah, 3 dikali 2 6, berarti min 1 per 6 untuk yang A2 ya. A2, mohon maaf, di sini A2 tadi awalnya.
A2, A2, dan A2. Oke, selanjutnya untuk persamaan pertama. Untuk persamaan pertama, 2A1 plus A3 sama dengan 1. Nah, di sini yang sudah kita temukan yaitu 2A1 ditambah A3-nya. Berarti A3 yaitu 0 ya. 0 sama dengan 1. Nah, sehingga A1-nya 1/2. Nah, ditemukanlah hasilnya, berarti A1 sama dengan 1/2, A2 sama dengan min 1/6, A3 sama dengan yang mana A3 sama dengan 0, dan A4 itu sama dengan 1/3. Nah, kita buat matriksnya, berarti ya, kita buat matriksnya berarti A1-nya ada 1/2, A2-nya ada min 1/6, A3-nya ada 0, dan A4-nya ada 1/3. Nah, ini inverse dari matriks A, 2, 1, 0, 3. Nah, hasilnya yaitu ini. Nah, bisa kita lihat pada buku halaman selanjutnya ya. Oke, hasilnya sama ya, berarti 1/2, 1/2, min 1/6, 0, dan 1/3. Sebenarnya untuk mencari perkalian matrik ordo 2x2 ini, matrik inverse ordo 2x2 ini ada cara lainnya juga yang lebih mudah, dimana pertama kita kalikan dulu, kita cari dulu determinannya ya, berarti 2103 ya, ini matrik A. Nah, ini sama dengan video saya sebelumnya. Jika ada yang menonton video saya pasti paham ya caranya seperti apa yang untuk perkalian ordo 2x2 ini. Lalu kita kalikan dulu ya. Nah, 2 dikali 3 6 dikurang dengan 0 sehingga menjadi 6. Nah, setelah kita cari determinannya, maka determinan A-nya yaitu 6 ya. Nah, setelah kita cari determinan A-nya, baru kita cari adjoinnya. Lalu kita cari adjoinnya ya. Namun adjoinnya kita ubah tempatnya, berarti untuk yang adjoin A ini, nah untuk matriks A-nya diubah tempatnya, posisinya, berarti ini ubah ke sini ya, berarti 3, sini 2. Lalu untuk yang baris ini dan ini itu dikalikan dengan min 1. Berarti ini min 1, ini tetap 0 ya. Nah, seperti ini adjoinnya. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya di mana tadi? Rumusnya A inverse itu sama dengan adjoin A per det A. Nah, atau 1/det determinan A itu kali dengan adjoin A. Nah, oke. Kita masukkan ya, berarti 1/6 dikali dengan 3 min 1 0 dan 2. 3 dikali 1 min 0 dan 2. Nah, kita langsung saja, berarti 1/6 dikali dengan 3 ya, bisa dilihat 1/6 dikali dengan 3 berarti 3/6. 1/6 dikali dengan min 1 min 1/6. Nah, ini tetap 0. Lalu ini 2/6. Nah, inilah hasilnya. Lalu bisa disederhanakan. Sederhanakan menjadi ini 1/2, ini tetap min 1/6. Lalu ini tetap 0 dan ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Nah, ini cara yang lain yang lebih simpel ya. Bisa kita lihat hasilnya sama dengan yang cara di buku ini. Lanjut untuk mencari perkalian matrik, menghitung matrik inverse untuk yang keduanya, yaitu kita menggunakan kofaktor ya,
dimana di video kita sebelumnya sudah kita menggunakan cofactor dan adjoinnya. Dimana di sini rumusnya inverse satu matrik A didefinisikan sebagai A inverse sama dengan adjoin A per determinan A, dengan catatan determinan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini yang kita cari, atau sama dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A, nah dikali dengan adjoin A ya. Nah, ini bisa dilihat contohnya, contoh di buku, dimana diketahui matrik A itu 1 0 0 2 3 5 4 1 3. Nah, di sini dia menyuruh tentukanlah inverse-nya, inverse dari matrik A ini. Lalu kita carilah kofaktor dari matrik A-nya. Nah, ini sama dengan video saya sebelumnya, dimana kita bisa mencari kofaktornya sesuai baris pertama, kolom pertama, menggunakan rumus kofaktor ya, lalu dikalikan dengan determinannya. Nah, begitu. Lalu kita cari ya, berarti kita selesaikan baris pertama. Kita cari kofaktornya, lalu kita kalikan determinannya, kita selesaikan baris pertama, lalu baris kedua juga seperti itu, dan terakhir baris ketiga. Sehingga untuk ini didapatlah hasilnya ini ya. Berarti ini 4 0 0 ya. Lalu 14 3 min 5 dan min 10 min 1 dan 3. Ya, ini kofaktornya. Nah, sehingga ditranspos, ingat, ditranspos menjadi adjoin A. Nah, 4 0 0 ditranspos baris menjadi kolom. Ya, baris menjadi kolom, sehingga didapatlah hasilnya ini. Oke. Nah, setelah didapat hasilnya, kita cari determinan matrik A-nya. Nah, di sini bisa langsung menggunakan determinan matrik ordo 3x3, sehingga didapat hasilnya 4 gitu. Hasil dari perkaliannya ya, perkalian determinannya, hasilnya 4. Nah, di sini di contoh buku ini bisa juga menggunakan ekspansi ya, ekspansi baris atau kolom. Nah, kebetulan di sini dia menggunakan ekspansi baris ke-1. Ekspansi baris ke-1, sehingga didapatlah hasil determinannya yaitu ekspansi baris ke-1. Bisa dilihat tadi, berarti ada ini ya, ada 1 0 0 2 3 5 4 1 3. Nah, dia menggunakan ekspansi baris ke-1 ya. Berarti kita coba masukkan ya. Nah, di sini ini ekspansi baris ke-1. Ini saya buatkan di sini. Berarti ekspansi baris ke-1 1 ya, 3 5 1 3, lalu yang keduanya 0 2 5 4 3 dan seterusnya 2 3 4 1, sehingga didapatlah hasilnya 4. Sama dengan hasil yang untuk mencari determinan ordo 3x3, sehingga didapatlah hasilnya 4 ya, ini 4. Nah, baru kita cari matrik inverse-nya. Kita masukkan ke dalam rumus matrik inverse. Nah, di sini determinan yang kita temukan itu ada 4 ya. Nah, lalu 1/4 dikalikan dengan adjoinnya, adjoin yang telah kita dapat tadi sebelumnya, yang di sini ya. Nah, adjoinnya yang ini kita kalikan dengan yang ini. Nah, sehingga didapatlah hasilnya 1 0 0 7/2 3/4 min 5/6 min 5/2 min 1/4 dan terakhir 3/4. Nah, inilah hasil dari matrik inverse. Nah, inilah inverse dari matrik A. Itu contoh soalnya yang kedua, perkaliannya. Selanjutnya yaitu cara lain untuk mencari matrik inverse. Untuk mencari matrik inverse yaitu menggunakan transformasi elementer baris. Ya, dimana kita pernah belajar sebelumnya untuk pertemuan sebelumnya ya, mencari transformasi elementer baris. Nah, di sini dimana ada rumusnya yaitu matrik A itu matrik identitas. Nih, ini matrik identitas. Lalu kita transformasi dia menjadi matrik identitas A inverse I ya.
A inverse, ini disamakan dengan matrik A dan matrik identitas, lalu ditransformasi menjadi matrik identitas, matrik inverse. Nah, begitu. Ini rumusnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya yaitu di mana matrik A 1 0 0 2 3 5 4 1 3. Nah, ini contoh yang digunakan untuk adjoin tadi ya, sehingga hasilnya bisa dibandingkan, hasilnya sama ya kalau kita cari. Nah, di sini dia menggunakan transformasi elementer baris, di mana ini matrik A, lalu diberi garis putus-putus, ini matrik identitas. Nah, diubahlah di transformasi elementer barisnya yang H21 ya. H21 pangkat min 2, H31 pangkat min 4. Sehingga dirubahlah menjadi ada di samping ini ya. Lalu dia berubah hasilnya. Nah, ini akan berubah menjadi hasil yang telah diganti tadi. Dapat dilihat di samping ya. Ini hasilnya. Nah, setelah didapat, ini diturunkan ke sini, baru kita cari lagi transformasi baris elementer lagi. Nah, didapatlah hasilnya, bisa dilihat pada buku. Nah, bisa dilihat pada buku. Dan terakhir, yang hasil matrik tadi itu jika dia benar, maka hasilnya dia menjadi matrik identitas. Dan matrik identitas tadi dia menjadi matrik inverse ya. Nah, hasil dari transformasi elementer baris. Nah, maka didapatlah hasilnya ini, hasil akhirnya. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat, untuk menggunakan adjoin itu sama hasilnya dengan menggunakan transformasi elementer baris.